Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat. Dan jangan lupa dimanapun kalian berada untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya, agar semuanya aman. Oke, bertemu lagi dengan farmakognosi ya. Farmakognosi di semester 2 akan saya fokuskan ke video ya. Karena di semester 1 itu kalian sudah mendapatkan bagian besar dari modul farmakognosi. Nah, untuk semester 2 ini akan fokus pada penjelasan melalui video. Untuk itu silahkan disimak dengan baik, kemudian dipahami dengan baik ya, karena akan ada kuis yang tidak tahu kapan dimulai, yang bisa saja mendadak ya. Jadi kalian benar-benar harus menyimak dan dipahami dengan baik ya. Oke, kita mulai pembahasan Simplicia semen ya. Seperti yang kita ketahui bahwa semen merupakan bakal biji atau ovulum yang dihasilkan oleh tumbuhan berbunga dan dikenal sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Bahasa gampangnya semen adalah biji ya. Simplicia yang berasal dari biji-bijian ya. Kemudian yang akan kita bahas pada video kali ini ada 10 simplicia ya. Yang pertama adalah Arese semen, kemudian Kove semen, Kole semen, Cucurbite semen, Poneglyph semen, Myristike semen, Myristike arilus, Nigelle sativa semen, Barkia semen, dan Strychnia semen. Nah, mulai dari yang pertama ya, Arese semen. Bentuknya seperti ini ya. Di sini nggak jelas. Nah ini ya, ini Arese semen atau seperti ini ya, bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Nama lain biji pinang ya, atau jambe ya, tanaman asal Aresa satechu lin. Kemudian dari keluarga Aresaceae. Isi zat berkhasiat alkaloid berupa arekolin, tanin, dan lemak. Kemudian digunakan untuk miotika, anthelmintika, khususnya cacing pita dan astringensia ya. Jadi ini untuk obat cacing juga bisa ya. Kemudian pemberian baunya lemah, rasanya kelat dan agak pahit jika di lidah ya. Bagian yang digunakan jelas biji ya. Berikutnya Coffeae semen. Semua orang tahu ya bahwa ini adalah biji kopi ya, kopi. Nama lain biji kopi, tanaman asalnya dari Coffea robusta linden ex de Wildem, disebut juga Coffea canepora Pierre, ex Frehner, varietas robusta, dan beberapa spesies Coffea lainnya. Jadi jenis Coffea juga banyak ya, dan ini beberapa diantaranya. Dan dari keluarga Rubiaceae, isi atau zat berkhasiat ada kofein, asam kofeotanat, dan santin. Kegunaan sebagai antidotum, antipiretika, diuretika, dan stimulansia ya. Tidak perlu saya jelaskan satu persatu antidotum itu apa, antipiretika itu apa, karena itu sudah kalian dapatkan di farmakologi ya. Kemudian pemberian bau aromatik khas dan rasa pahit. Bagian yang digunakan biji ya, jelas biji yang disangrai dari buah masak atau buah yang sudah matang. Berikutnya kole semen ya, bentuknya seperti ini ya. Nama lain adalah biji kola. Tanaman asalnya beberapa spesies kola adalah Cola nitida dan Cola acuminata, Scott et al. Ya. Dari keluarga Sterculiaceae, isi atau zat berkhasiat utama kofeina, theobromin, zat penyamak, cola lipase, cola oksidase, dan zat warna merah cola.
Ya, kegunaan sebagai stimulansia, pemberian bau lemah, rasa pahit dan sepat. Bagian yang digunakan keping biji dan inti biji. Cukup jelas ya. Kemudian selanjutnya ada cucurbitae semen. Ya. Cucurbitae semen ini ya, putih pipih ya, seperti ini. Nama lainnya adalah biji labu merah. Tanaman asal Cucurbita moscata Duchesne dari keluarga Cucurbitaceae. Isi zat berkhasiat minyak lemak. Kemudian ada embrio, terdapat dalam embrio dan selaput hijaunya. Kegunaan sebagai antihelmintika pada infeksi cacing pita diberikan dalam bentuk emulsi segar. Ya, kemudian pemberiannya tidak berbau, rasanya seperti minyak. Ya, bagian yang digunakan jelas biji yang segar. Kemudian Foenigreaceae semen bentuknya seperti ini. Ya, jelas sekali. Ya. Nama lainnya biji kelabet atau biji kelabet. Ya, tergantung logat daerahnya yang menyebutkan. Ya. Kemudian nama tanaman asal Trigonella Phaenom Graecium L dari keluarga Papilionaceae. Kemudian isi atau zat berkhasiat utama minyak atsiri, alkaloida, trigonellum, lendir, minyak lemak, zat pahit dan zat warna kuning. Kegunaan sebagai aromatika, diuretika, laksativa dan germinativa. Pemberian bau aromatik khas, rasa agak pahit dan tidak enak. Bagian yang digunakan jelas bijinya. Ya. Kemudian berikutnya Myristica semen seperti ini. Ya. Myristica semen nama lain pala. Ya. Jadi ini biji pala atau nutmeg atau Nux moscata. Tanaman asalnya Myristica fragrans Hout, keluarga Myristicaceae. Ya. Isi zat berkhasiat utama minyak atsiri yang mengandung myristin, camphor, minyak lemak, kemudian ada asam oleat dan asam linoleat serta zat putih telur. Kegunaannya sebagai aromatika, carminativa, stimulansia lokal pada saluran pencernaan dan sedativa ringan. Ya. Sediaan kapsul lelap. Kemudian pemberian bau khas aromatik, rasa agak pahit, agak pedas dan agak menimbulkan rasa tebal di lidah. Bagian yang digunakan inti biji dari buah yang masak. Berikutnya Myristica arilus, ya, ini masih satu jenis dengan Myristica semen. Seperti ini bentuknya. Nah, ini ya. Nama lain kembang pala. Ya. Kalau Myristica semen ini yang digunakan bijinya, kalau Myristica arilus yang digunakan kembang pala. Ini tanaman asalnya Myristica fragrans Hout dari keluarga Myristicaceae. Isi zat berkhasiat utamanya sama ya, kurang lebih ada minyak atsiri, ya, camphor, kemudian asam myristinat, asam oleat, serta zat putih telur. Kegunaannya sebagai aromatika, carminativa stimulansia, ya, stimulansia lokal pada saluran pencernaan dan sedativa ringan. Bagian yang digunakan selubung biji dari buah yang masak. Ya, meskipun di sini namanya kembang pala, bukan berarti ini bunga ya. Kalau bunga itu kan masuknya ke flos. Nah, ini maksudnya adalah selubung biji dari buah yang masak. Seperti ini ya. Bentar mana? Nah, ini dari ini kan intinya ya. Lah ini selubungnya. Seperti ini. Nah, ini kan bentuk kelihatan ya. Kalau ini sebenarnya dalamnya ada bijinya, cuma bijinya dikeluarkan. Seperti itu.
Lanjut yang berikutnya ada Nigelle sativa semen, ya, bentuknya seperti ini, hitam, ya, ya seperti ini ya, hitam pokoknya ya. Nama lain biji jinten hitam pahit, ya, karena ini dari biji jinten ya. Tanaman asal Nigella sativa L, keluarga Ranunculaceae. Kemudian isi zat berkhasiat minyak atsiri, minyak lemak, glukosida, ya, glukosida beracun dan melantin. Gunaan untuk stimulansia, carminativa, diaphoretika dan emmenagoga. Pemberian bau khas aromatik dan rasanya pahit. Bagian yang digunakan jelas bijinya. Kemudian berikutnya ya ada Parkiae semen, seperti ini bentuknya. Nah, sama hitamnya, cuma ini lebih besar dari Nigella tadi. Nama lain Biglobosae semen, biji kedawung. Jadi ini dari biji kedawung. Tanaman asalnya adalah Parkia roxburghi, G. Don atau Parkia biglobosa Benth, dari keluarga Mimosaceae. Isi atau zat berkhasiat utama glikosida, damar, tanin, dan garam alkali. Kegunaan sebagai anti diare dan astringensia. Pemberian bau khas, rasa khas dan agak pahit ya. Bagian yang digunakan biji. Kemudian yang terakhir Strychnia semen, ya. Nama lain biji strychnia, tanaman asalnya Strychnosnux vomica. Oh ya, bentuknya seperti ini ya, strychnia. Nah, ini. Nah, seperti ini strychnia ya. Keluarga Loganiaceae, isi atau zat berkhasiat utama alkaloida, kemudian minyak lemak dan glukosida loganin. Kegunaan sebagai amara, stimulansia, antidotum, dan pemberian tidak berbau, rasa sangat pahit. Bagian yang digunakan jelas biji yang masak ya. Nah, itu tadi 10 simplicia dari semen ya. Ada 10 simplicia yang pastinya sebagian besar pasti kalian pernah lihat ya, seperti biji pala, kemudian biji jinten, kemudian yang terakhir tadi ada biji kedawung. Itu yang pasti pernah kalian temui. Oke, seperti itu video untuk kali ini, penjelasan bab semen ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada guru farmakognosi tahun pelajaran ini, yaitu Pak Bagus dan Bu Isma, atau jika ketemu dengan guru farmasi lain juga bisa, cuma untuk fokusnya kepada Pak Bagus dan Bu Isma. Dan jangan lupa selalu kalian perhatikan apapun penjelasan dalam video saya, karena kapanpun kuis bisa datang ya. Bisa saja tiba-tiba diperintahkan untuk membuka elip, kalian kuis ya. Jadi selalu persiapkan, selalu perhatikan apapun yang saya maupun Bu Isma jelaskan. Oke, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Apabila ada salah kata, salah perbuatan pada saat penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.